I knocked down a lot of fighters that still took my time. I'm just getting seasoned through every fight, and I'm pound for pound, I'm the best fighter pound for pound in the world. Bring him on, bring him on. Mancini, I don't respect your opinion. Come on, baby, I can knock you out. Pada akhir 1980-an, dunia tinju sebenarnya sudah memiliki struktur yang mapan. Sabuk seperti WBC, WBA, dan IBF sudah lebih dulu menentukan arah karir para petinju. Di tengah sistem yang sudah terbentuk itu, muncul sebuah organisasi baru yang belum benar-benar dipercaya bernama WBO. Di awal kemunculannya, sabuk WBO tidak langsung dianggap setara. Banyak petinju papan atas tidak melihatnya sebagai tujuan utama, dan media pun jarang memberi perhatian serius. Namun legitimasi tidak datang dari pengakuan semata, tapi dari siapa yang berdiri di atas ring saat gelar itu diperebutkan. Pada 6 Maret 1989, sebuah pertarungan digelar untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara pertama di kelas Super Lightweight versi WBO. Dua nama yang tidak asing bagi publik dipilih untuk membuka sejarah itu, Hector Camacho melawan Ray Mancini. And this fight did, because it is a personal thing between me and this guy. I would like to beat him so much that I would like to convince him. You know, don't contradict yourself. If you retire, retire, man. What else, man? What you want to do for yourself that you haven't done for your father yet, you know? This is one alternate water he ain't gonna do. Camacho datang dengan gaya flamboyan, kecepatan tangan yang sulit ditebak, dan ritme bertarung yang membuat lawan kesulitan membaca arah. Dia tidak menghancurkan Mancini, tapi cukup cerdas untuk mengendalikan jalannya pertarungan. Everything on Dutch, tremendous heart, refuses. They know too well what he's... Kemenangannya atas Ray Mancini lewat split decision adalah momen ketika WBO mencoba menanamkan eksistensinya di tengah dominasi organisasi lain. Sebagai juara pertama, Camacho tidak hanya membawa sabuk tapi juga beban legitimasi. Di saat banyak pihak belum menganggap WBO setara dengan WBA, WBC, atau IBF, Camacho menjadi wajah awal yang mencoba memberi nilai pada gelar tersebut. Namun kekuasaannya tidak berjalan mulus. 2 tahun kemudian tantangan nyata datang, dan untuk pertama kalinya sabuk itu akan berpindah tangan. Tapi sejarah WBO Super Lightweight dimulai dari nama ini, dan dari sini rantai panjang itu mulai bergerak. Pada 23 Februari 1991, Greg Haugen masuk bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai ancaman nyata bagi status Camacho. Pertarungan mereka berjalan dengan sangat ketat, penuh adu taktik yang tidak memberi ruang bagi gaya santai Camacho untuk berkembang. Split decision yang lahir di akhir laga mencerminkan betapa tipisnya jarak di antara keduanya. Namun cukup untuk mengubah arah sejarah. Sabuk WBO berpindah tangan melalui perebutan langsung, dan itu membuka satu pola baru. Tidak ada yang benar-benar aman. Namun kekuasaan Haugen hanya bertahan sebentar. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, pada 18 Mei 1991, dia kembali menghadapi Camacho dalam duel ulang yang syarat dengan gengsi.
Kali ini Camacho tampil lebih fokus dan tidak memberi peluang yang sama seperti sebelumnya. Hasil akhir kembali ditentukan oleh split decision, tapi arah kemenangan berbalik. Camacho merebut kembali sabuknya, sekaligus menegaskan bahwa rivalitas ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mampu beradaptasi lebih cepat. Dari sini, sabuk WBO mulai menunjukkan karakternya, mudah berpindah, sulit dipertahankan. Hingga akhirnya pada 29 Juni 1992, Carlos Gonzalez muncul untuk mengisi kekosongan itu. Namun menjadi juara di era ini berarti harus siap kehilangan kapan saja. Gonzalez tidak datang dengan aura bintang besar, dan sabuk yang dia pegang pun masih dalam tahap mencari pengakuan. Pada 7 Juni 1993, Zack Padilla datang tanpa banyak sorotan, tapi pulang membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Padilla tidak hadir dengan spektakuler, namun cukup efektif untuk mencuri kemenangan lewat split decision. Dan di level ini, itu sudah cukup untuk menggeser seorang juara. Kemenangannya ini memperpanjang pola yang semakin jelas. Sabuk ini belum menemukan pemilik sejatinya. Tidak ada dominasi panjang atau figur yang benar-benar mengikat gelar ini dalam satu era. Padilla menjadi bagian dari siklus itu, datang, merebut, lalu masuk dalam arus yang sama seperti pendahulunya. Dari sini, WBO masih seperti wilayah terbuka, di mana setiap kemenangan hanya bersifat sementara dan setiap juara selalu berdiri di ambang kehilangan. Memasuki tahun 1995, sabuk WBO kembali berada dalam kekosongan. Tidak ada juara yang bertahan cukup lama untuk membangun dominasi. Hingga akhirnya pada 20 Februari 1995, Sammy Fuentes masuk menghadapi Fidel Avendano dan tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. TKO di ronde kedua menjadi bukti Fuentes datang dengan pendekatan berbeda, agresif tanpa kompromi. Fuentes memang merebut gelar dengan meyakinkan, tapi tekanan sebagai juara datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Lagi-lagi, sabuk ini bersiap untuk berpindah tangan, melanjutkan siklus yang seolah tidak pernah berhenti sejak pertama kali diperkenalkan. Pada 9 Maret 1996, Giovanni Parisi membawa nuansa baru ke dalam perjalanan sabuk ini. Menantang Sammy Fuentes, Parisi bertarung dengan gaya teknikal. Ini bukan hanya perebutan sabuk, tapi juga pergeseran gaya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, gelar ini berada di tangan petarung yang membangun kemenangan lewat struktur, bukan ledakan sesaat. Parisi memang membawa stabilitas, tapi tekanan di divisi tetap tinggi. Dan sejarah sudah menunjukkan bahwa tidak ada juara yang benar-benar aman. Dia memegang sabuk dengan cara yang lebih terukur, mencoba memperlambat arus perubahan yang terlalu cepat. Tapi di balik itu semua, sesuatu tetap tidak berubah. Gelar ini masih terus bergerak dan cepat atau lambat, dia akan kembali berpindah tangan. Pada 29 Mei 1998, Carlos Gonzalez kembali muncul di jalur yang sama, menghadapi Giovanni Parisi untuk kedua kalinya dalam konteks yang jauh lebih besar. Kali ini bukan hanya pertarungan biasa, tapi tentang merebut kembali sesuatu yang pernah dia genggam. Gonzalez hadir lebih matang dibanding versi sebelumnya.
Dia tidak terpancing ritme teknis Parisi, justru memaksakan tempo yang dia inginkan dan mengontrol pertarungan dengan konsistensi yang lebih rapi. Si libera, si toglie dall'angolo e se continua. Il destro di Parisi. E la conclusione. Kembalinya Gonzalez ke puncak mempertegas satu pola yang terus berulang di era ini. Sabu belum menemukan garis dominasi yang stabil, bahkan petarung yang pernah jatuh pun bisa kembali dan merebutnya lagi. Gonzalez berhasil menulis ulang namanya dalam sejarah Sabu ini, tapi seperti yang sudah terjadi berkali-kali, mempertahankan posisi itu akan menjadi tantangan yang jauh lebih berat daripada merebutnya. Si mescolano applausi di consolazione. Tanggal 15 Mei 1999, Randall Bailey tidak datang untuk bermain aman atau mengandalkan kartu juri. Dia datang untuk mengakhiri secepat mungkin. Carlos Gonzalez yang baru saja kembali ke puncak langsung tertekan sejak awal. Tidak ada masa membaca atau adaptasi bertahap. Hanya satu momen yang dibutuhkan, dan ketika pukulan itu masuk, semuanya selesai. KO di ronde pertama, cepat, brutal, dan tanpa ruang untuk perdebatan. Jika sebelumnya Sabu sering berpindah lewat keputusan tipis, kali ini dia rebut dengan cara yang paling mutlak. Bailey mengubah atmosfer bahwa di level ini satu kesalahan kecil bisa langsung menghapus seluruh kerja keras. Tetapi kemenangan sekeras itu tidak menjamin umur panjang sebagai juara. Sabu ini tetap setia pada sifat aslinya, tidak pernah diam terlalu lama di satu tempat. He is still undefeated and the new WBO Junior Welterweight Champion of the World. Pada 22 Juli tahun 2000, Ener Julio menghadapi Randall Bailey dengan tantangan yang lebih berbeda. Dia tahu betul satu kesalahan kecil bisa berakhir seperti yang dialami Gonzalez, selesai dalam sekejap. Kemenangan angka tipis yang dia raih cukup untuk merebut Sabu dari tangan yang baru saja menghancurkan lawan dalam satu ronde. Julio berhasil mematahkan momentum Bailey, tapi dia juga masuk ke dalam siklus yang sama, di mana setiap juara hanya menunggu giliran untuk diuji dan mungkin untuk dijatuhkan. DeMarcus Corley masuk dengan mengubah nuansa itu. Menghadapi Felix Flores, Corley tampil lebih tajam dan terarah. Dia tidak hanya mengontrol pertarungan, tapi juga meningkatkan tekanan secara bertahap, hingga akhirnya memaksa penghentian lewat technical knockout. DeMarcus Corley membawa sesuatu yang mulai jarang terlihat di era sebelumnya, yaitu keseimbangan antara teknik dan agresi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Sabu ini terasa berada di tangan petarung yang bisa menjaganya dengan struktur yang jelas. Namun di balik stabilitas itu, tekanan tetap ada. Karena sejarah telah membuktikan, tidak peduli seberapa rapi seorang juara membangun dominasinya, selalu ada satu malam, satu lawan yang bisa mengubah semuanya. Pada 12 Juli 2003, arah Sabu ini berubah dengan drastis. Zab Judah masuk ke dalam garis ini bukan sebagai penantang biasa, tapi sebagai petarung dengan reputasi, kecepatan, dan aura yang sudah dikenal luas. Melawan DeMarcus Corley, Judah tidak membiarkan pertarungan berkembang terlalu lama. Dia mengendalikan tempo, memanfaatkan kecepatan tangan yang sulit diantisipasi. Tekanan yang dia bangun tidak meledak sekaligus, tapi meningkat secara sistematis. Kemenangan ini membawa lebih dari pergantian juara.
Untuk pertama kalinya, sabuk WBO berada di tangan petarung yang punya daya tarik global. Judah tidak hanya menang tapi membawa legitimasi. Gelar ini tidak lagi terasa seperti alternatif, tapi mulai berdiri sejajar dengan sabuk lain karena siapa yang memegangnya. Tetapi seperti hukum tak tertulis di divisi ini, bahkan nama besar pun tidak menjamin stabilitas jangka panjang. Sabuk ini sudah terlalu lama hidup dalam pergerakan cepat, dan cepat atau lambat, dia akan kembali mencari pemilik baru. Pada 11 September 2004, sabuk ini kembali kosong. Tapi kali ini yang datang untuk mengisinya bukan petarung sembarangan. Miguel Cotto masuk dengan pendekatan yang jauh lebih matang dan terstruktur. Dia menghadapi Kelson Pinto. Cotto tidak tergesa-gesa, membangun tekanan secara bertahap, memotong ring dan memaksa lawannya bertarung dalam jarak yang dia inginkan. Setiap pukulannya tidak hanya bertujuan mencetak angka, tapi juga melemahkan. Seiring berjalannya ronde, pertahanan Pinto remuk, dan kemenangan TKO menjadi penutup yang tak terhindarkan. Di tangan Cotto, sabuk ini benar-benar naik level. Bukan hanya karena dia menang, tapi karena cara dia mengendalikan pertarungan dengan disiplin tinggi dan kekuatan yang terukur. Ini bukan lagi era juara yang hanya bertahan, tapi di mana juara mulai mendikte. Ketika Cotto akhirnya melepas sabuk pada tahun 2006, itu bukan karena dia gagal mempertahankan, namun karena dia sudah melangkah ke panggung yang lebih besar. Dari sini jelas terlihat, WBO tidak lagi hanya sabuk tambahan, tapi bagian dari jalur petarung elit menuju level berikutnya. Setelah Miguel Cotto melepas sabuk, kekosongan kembali terjadi. Kali ini situasinya berbeda, gelar ini tidak lagi dipandang sebelah mata. Ricardo Torres masuk untuk mengisi ruang tersebut, menghadapi Mike Anontois dalam duel yang lebih menitik beratkan pada kontrol dan ketahanan. Torres tidak hadir spektakuler, namun dia cukup disiplin untuk menjaga dan mengamankan kemenangan lewat unanimous decision. Sebagai juara, Torres tidak membawa aura dominasi seperti Cotto, tapi dia menjaga kesinambungan yang mulai terbentuk. Tekanan di divisi ini tidak pernah benar-benar mereda. Setiap juara selalu berada dalam kondisi yang rawan. Torres pun tidak terkecuali. Di balik stabilitas yang dia coba bangun, penantang berikutnya sudah menunggu dengan satu tujuan yang sama. Pada 5 Januari 2008, Kendall Holt masuk dengan sesuatu yang kontras dari pendahulunya. Jika Ricardo Torres mengandalkan disiplin, Holt datang dengan insting penyelesaian yang cepat. Pertarungan mereka tidak berkembang menjadi duel panjang. Dalam satu momen yang tepat, Holt menemukan peluang dan melepaskan pukulan yang langsung mengubah semuanya. Hanya ronde pertama, pertarungan pun sudah selesai. Kemenangan ini seperti mengingatkan kembali sifat asli divisi ini, bahwa stabilitas bisa hancur dalam hitungan detik. Kendall Holt tidak hanya merebut gelar, tapi juga mematahkan ritme yang mulai terbentuk sejak era sebelumnya. Namun seperti yang sudah berulang kali terjadi, kemenangan cepat tidak selalu berarti kekuasaan panjang. Sabuk ini tetap hidup dalam tekanan, dan setiap juara selalu berada dalam satu langkah dari kehilangan. Holt berhasil mengambilnya dengan cara yang meyakinkan, tapi mempertahankan posisi itu selalu menjadi cerita yang berbeda. 4 April 2009, Timothy Bradley menghadapi Kendall Holt dalam duel yang sejak awal diprediksi akan menjadi ujian konsistensi. Bukan hanya adu kekuatan, Bradley tidak mencoba mencari penyelesaian dengan cepat.
Dia membangun pertarungan dengan footwork aktif dan volume pukulan yang stabil dari berbagai sudut. Kendall Holt yang sebelumnya mampu mengakhiri laga dengan satu momen, kali ini dipaksa bertarung dalam ritme panjang yang tidak pernah benar-benar dia kuasai. Hasilnya adalah kemenangan angka untuk Bradley tanpa perdebatan berarti. Ini menandai perubahan penting dalam evolusi sabuk WBO. Jika sebelumnya gelar ini sering berpindah melalui kejutan atau ledakan singkat, Bradley membawanya ke lebih modern. Dia tidak hanya merebut sabuk, tapi juga mengubah cara sabuk ini dipertahankan, lebih taktis dan lebih sulit ditembus. Tetapi siklus lama belum sepenuhnya hilang, karena di divisi ini setiap era yang tampak bagus akhirnya tetap akan diuji oleh dinamika yang lebih liar. 16 Maret 2013, setelah era Timothy Bradley berakhir dan sabuk kembali kosong, Mike Alvarado masuk dalam situasi yang tidak sepenuhnya stabil. Dia menghadapi Brandon Rios. Pertarungan ini sejak awal sudah berjalan dengan keras. Dua petarung saling maju tanpa banyak mikir. Alvarado tidak mencari kemenangan halus. Dia bertarung dalam intensitas yang sama kerasnya dengan lawannya. Pada akhirnya mampu mengamankan kemenangan lewat angka dalam laga yang benar-benar menguras fisik. Tetapi status juara di masa ini tidak pernah berarti perlindungan. Sabuk masih berada dalam masa transisi menuju era modern, di mana setiap pertarungan bisa langsung mengubah peta kekuatan. Alvarado memang berhasil melewati Rios, tapi tantangan berikutnya sudah menunggu dengan gaya yang jauh lebih liar. Sabuk WBO kembali menunjukkan sifat lamanya, tidak pernah diam, dan selalu siap berpindah ke tangan yang lebih siap menahan tekanan berikutnya. Pada 19 Oktober 2013, Ruslan Provodnikov menantang Mike Alvarado dalam pertarungan yang sejak awal sudah diprediksi akan menjadi perang jarak dekat. Sejak ronde pertama, Provodnikov langsung menekan tanpa henti, memaksa Alvarado bertarung dengan brutal dan tanpa ruang pemulihan. Setiap ronde terasa seperti benturan fisik yang terus meningkat, dan meski Alvarado sempat mencoba membalas dengan teknik, tekanan Provodnikov terlalu konsisten untuk ditahan sepanjang laga. Di ronde-ronde krusial, intensitas itu mencapai puncaknya. Provodnikov tidak hanya bertahan dalam pertarungan, tapi mendikte jalannya laga dengan volume serangan dan kekuatan yang terus memaksa Alvarado mundur. Hingga akhirnya, wasit menghentikan pertarungan dan Provodnikov dinyatakan menang lewat technical knockout. Kemenangan ini memperkuat satu karakter di divisi ini. Siapapun yang tidak mampu bertahan dalam tekanan murni akan tersingkir. Tetapi seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, gelar ini tidak pernah tinggal lama di satu tangan tanpa tantangan baru yang sudah menunggu di depan. 14 Juni 2014, Chris Algieri masuk ke pertarungan melawan Ruslan Provodnikov dengan status yang tidak terlalu diperhitungkan. Dia bukan petarung dengan reputasi besar di level elit dan banyak yang melihatnya sebagai underdog. Namun sejak bel pembuka, Algieri tidak terjebak dalam perang jarak dekat seperti yang diharapkan Provodnikov. Sebaliknya, dia menggunakan pergerakan, jab yang konsisten dan kontrol untuk mengganggu ritme lawannya. Meski sempat terjatuh 2 kali di awal laga, Algieri mampu bangkit dan secara perlahan membalikkan momentum. Saat ronde akhir berjalan, pertarungan menjadi lebih taktis. Algieri tetap disiplin, sementara Provodnikov terus mencari momen untuk mengakhiri laga dengan kekuatan. Tetapi tidak semua tekanan itu cukup untuk mengubah arah skor. Ketika keputusan angka tipis diumumkan, hasilnya Algieri keluar sebagai juara baru.
Ini bukan kemenangan yang lahir dari dominasi, tapi dari adaptasi dan ketahanan mental di bawah tekanan ekstrim. Sesuatu yang kembali menegaskan betapa tak terduganya Sabu ini di setiap generasi. Pada 13 Desember 2014, Sabu WBO ini telah kembali kosong. Terence Crawford masuk ke dalam gambaran besar dengan cara yang sangat berbeda dari pendahulunya. Dia melawan Thomas Dulorme. Crawford tidak hanya bertarung, dia membaca, mengatur, lalu membongkar struktur lawannya sedikit demi sedikit. Ronde awal berjalan dengan hati-hati, namun seiring waktu, Crawford mulai mengambil alih penuh kendali ring. Variasi sudut serangan, timing yang presisi, serta kemampuan adaptasi membuat Dulorme kesulitan menemukan jawaban. Hingga akhirnya TKO di ronde ke-6 menjadi bukti bahwa Sabu ini kini berada di tangan petarung dengan level analisis dan eksekusi yang jauh di atas rata-rata. Kemenangan ini bukan hanya perebutan gelar kosong, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Crawford tidak datang untuk menjadi juara, tetapi untuk mengatur ulang hierarki divisi. Dari sini, Sabu WBO tidak lagi dipandang sebagai gelar yang mudah berpindah atau penuh kejutan acak. Di tangan Crawford, dia mulai memasuki masa di mana dominasi jangka panjang menjadi mungkin, sesuatu yang sebelumnya hampir tidak pernah benar-benar terjadi di sejarah panjang Sabu ini. Pada 19 Agustus 2017, Terence Crawford menghadapi Julius Indongo dalam pertarungan yang menyatukan seluruh Sabu di kelas Super Lightweight. Ini adalah pertarungan untuk menentukan siapa yang benar-benar menguasai seluruh divisi. Sejak ronde awal, Crawford tidak memberi ruang bagi Indongo untuk berkembang. Dia merusak lawan dengan kombinasi yang datang dari sudut berbeda. Indongo yang sebelumnya tampil dominan di jalurnya sendiri, kali ini dipaksa berada dalam skenario yang sepenuhnya dikendalikan oleh Crawford. Puncaknya datang dengan cepat. Crawford menemukan peluang dan menutup pertarungan dengan KO yang tegas, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai juara tak terbantahkan di kelas 140 pound. Kini Sabu WBO bukan lagi bagian dari perjalanan, tapi menjadi lambang dari dominasi penuh. Crawford tidak hanya memenangkan Sabu, dia menyatukan semuanya dan menghapus batas-batas yang sebelumnya membagi kekuasaan di divisi ini. Setelah momen itu, arah Sabu ini kembali berubah. Bukan lagi tentang siapa yang merebut, tapi siapa yang bisa mengisi kekosongan setelah seorang penguasa mutlak meninggalkannya. Pada 2018, setelah Terence Crawford naik kelas dan meninggalkan semua Sabunya, WBO kembali masuk masa kosong. Situasi ini membuka jalan bagi Maurice Hooker yang mendapatkan kesempatan untuk bertarung memperebutkan gelar yang ditinggalkan. Kala itu menghadapi Teddy Flanagan pada 9 Juni 2018. Pertarungan ini berlangsung dengan kompetitif, namun Hooker cukup konsisten untuk mengamankan kemenangan angka tipis dan resmi menjadi juara baru. Tapi berbeda dengan beberapa pendahulunya yang langsung mendominasi, Hooker berada di posisi yang lebih rapuh. Dia adalah juara dalam era transisi, di mana Sabu ini sudah mulai kembali diperebutkan oleh generasi baru yang lebih liar. Setiap kemenangan hanya memperpanjang waktu sebelum ujian berikutnya datang. Dan di kelas ini, ujian itu hampir selalu datang lebih cepat dari yang diharapkan. Pada 27 Juli 2019, Jose Ramirez menghadapi Maurice Hooker dalam duel penyatuan yang mempertemukan dua pendekatan berbeda. Sejak ronde awal, Ramirez langsung mengambil inisiatif. Dia tidak memberi Hooker ruang untuk membangun ritme, terus maju dengan volume serangan tinggi dan tekanan tubuh yang konsisten. Memasuki di ronde pertengahan, intensitas itu mulai mengubah arah pertarungan. Hooker terlihat kehilangan kenyamanan, sementara Ramirez semakin agresif dalam memotong ring dan melancarkan kombinasi. Hingga akhirnya TKO di ronde ke-6 menandai lahirnya juara baru yang lebih dominan secara fisik dan mental.
Kemenangan ini tidak hanya mengangkat Ramirez sebagai pemegang sabuk WBO, tetapi juga mengembalikan karakter divisi ini, di mana tekanan dan ketahanan kembali menjadi penentu utama siapa yang bertahan di puncak. Dari Camacho di akhir 80-an hingga Jose Ramirez di 2019, sabuk WBO telah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan pergeseran kekuasaan. Setiap generasi membawa karakter berbeda, ada yang merebut lewat kejutan cepat, ada yang membangun dominasi, ada pula yang hanya singkat sebelum tergantikan. Namun, satu pola tetap tak berubah, di kelas ini tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Sabuk selalu bergerak, selalu diuji, dan selalu menunggu tangan berikutnya yang cukup kuat untuk mempertahankannya lebih lama dari pendahulunya.